Jumpa lagi di Jadul TV. Ya, laptop yang satu ini punya desain yang profesional dan bobotnya di bawah 1 kg, 900-an gram. Tapi nggak cuma itu kelebihannya, baterainya ternyata bisa nyampe 15 jam. Ini langka untuk laptop yang tipis dan super ringan seperti ini. Dan tentunya dia sudah disertifikasi Intel Evo Platform. Harganya juga nggak nyampe 20 juta, sekitar 17 jutaan aja. Iya, laptop yang kencang satu ini tapi tipis dan super ringan, ini adalah MSI Prestige 13 Evo. Ya, Prestige 13 ini adalah salah satu lini laptop bisnis dan produktivitas dari MSI. Kalau generasi sebelumnya itu ukuran layarnya 14 inci. Yang ini footprintnya dibikin lebih mungil, lebih ringkas, dan lebih ringan. Dan pertama kali kita ketemu dengan yang satu ini adalah di CES tahun 2023. Ya, di bulan Januari, dan kita sempat shoot sedikit ya previewnya tentang yang satu ini. Nah, sekarang sudah hadir di sini dan kita akan tes bagaimana kemampuan sebenarnya dan apa aja kelebihannya. Terus terang yang satu ini bikin kita kaget-kaget sih ya. Oke, mari kita mulai dari spesifikasi dasarnya. Untuk prosesor dia pakai Intel Core i7 1360P. Ya, laptop ini pakai prosesor Intel yang baru yang sudah generasi 13 atau 13 Gen. Tipis ringan tapi Core i7 di sini, dan P pula bukan U. Udah pakai Intel 7 dan base TDP di 28 watt. Dia punya 12 core dan 16 thread, 4 performance core, 8 efficient core. Dan untuk Intel Smart Cache-nya ada 18 MB. Integrated graphics-nya pakai Intel Iris Xe 96 execution unit. Untuk RAM langsung 16 GB LPDDR5 4800 dengan konfigurasi langsung dual channel. Ini onboard ya, sayangnya nggak bisa di-upgrade. Tapi nggak ada masalah, laptop tipe ini biasanya memang onboard dan nggak bisa di-upgrade. 16 GB udah oke lah ya. Storage 512 GB SSD NVMe PCIe Gen 4. Gen 4 di sini. Tidak ada slot storage tambahan di sini, tapi dimaafkan karena bobotnya dan ukurannya. Untuk Wi-Fi-nya dia menggunakan Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675S. Tentunya support gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5.3. Kapasitas baterainya, nah ini yang aneh. Biasanya laptop di bawah 1 kilo itu kapasitas baterainya itu cuma sekitar 50-an atau 60-an udah paling gede ya. Ini sudah hampir mencapai kapasitas baterai dari sebuah laptop gaming. Dia pakai 75 watt hour baterainya. Luar biasa, besar banget ya. Untuk OS dia pakai Windows 11 Home. Nah, untuk body form factor-nya adalah clamshell tentunya ya. Materialnya pakai chassis dari magnesium aluminium alloy. Ini yang menjadikannya sangat ringan tapi tetap kokoh rasanya. Untuk desain sekilas mirip seperti desain MSI Prestige 14 generasi sebelumnya. Masih terlihat simple, minimalis dengan desain yang secara keseluruhan terasa profesional di sini. Ada logo MSI Business di bagian belakang layar dan tentunya enggak, ini malah aneh sebetulnya. Dan dia sudah memiliki standar ketahanan military standar 810G. Luar biasa ya untuk seringan ini dengan harga segini. Nah, untuk warna yang kami uji ini adalah Stellar Grey atau ya abu-abu klasik standar lah ini ya. Nah, untuk dimensi panjangnya 29,9 cm, lebar 21 cm dan ketebalannya 1,69 cm. Bobotnya, laptopnya saja ada di 975 gram. Iya, bukan 990, tapi 975. Ringan banget. Jadi kalau dibawa-bawa itu nyaman banget ya, dalam tas tuh kayak nggak berasa ada laptop di situ. Chargernya juga nggak kalah ringan, di bawah 200 gram, 180 gram. Jadi totalnya laptop dan charger kalau dibawa-bawa itu cuma 1,15 kg. Bahkan laptop yang katanya ringan aja itu biasanya di kisaran 1,1 kg. Ini laptop dan chargernya di 1,15 kg. Nah, untuk layar ini pakai panel IPS level. Ingat ya, ini IPS level tuh bukan artinya panel TN, cuman panelnya seperti IPS gitu. Kenapa seperti? Karena nggak bisa bilang bahwa namanya IPS, tapi kualitasnya IPS gitu. Ukurannya 13,3 inci, resolusinya Full HD+, 1920x1200. Rasionya udah modern ya, 16:10. Refresh rate-nya tentu 60 Hz. Nah, menurut MSI, color gamutnya itu ada di 100% sRGB. Kalau berdasarkan pengujian kami, gamut covers ada di 95,3% sRGB dan gamut volume di 103,7% sRGB. Jadi udah benar. Sementara peak brightness-nya dalam ruangan adalah 460 nits. Ini bagus banget. Permukaannya ini punya anti glare, jadi nggak banyak mantul-mantul gitu. Dan layarnya ini juga asik karena bisa dibuka 180 derajat sebagaimana layaknya sebuah laptop bisnis. Nah, saat layarnya dibuka, ini keyboardnya akan mengangkat dan bodi belakang juga akan mengangkat ya. Jadi ngetiknya lebih enak dan otomatis si laptop dapat ruang untuk bernapas di bagian bawahnya.
Dan tenang saja, di bagian layar bawah ini sudah ada kaki karetnya yang melindungi bagian bawah dari layar. Jadi aman kok, nggak ada masalah. Bingkai kanan kirinya juga tergolong tipis ini. Bingkai atas itu sedikit agak tebal karena ada kamera di situ ya, seperti biasa. Dan untuk kameranya ini sudah upgrade dari versi sebelumnya karena sekarang sudah pakai kamera Full HD 1080p 30fps. Dan kamera ini juga sudah dilengkapi dengan infrared dan support Windows Hello. Dilengkapi dengan kamera shutter dan tombol shortcut di F8 untuk mematikan atau menghidupkan kameranya. Nah, kalau untuk mikrofon, dia sudah dilengkapi dengan fitur noise cancelling dengan MSI AI Engine yang dapat diatur melalui software MSI Center Pro. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur noise cancelling dari laptop MSI Prestige 13 Evo. Jadi bagaimana hasilnya? Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur noise cancelling dari laptop MSI Prestige 13 Evo. Jadi bagaimana hasilnya? Dan ini adalah kualitas webcam dari laptop MSI Prestige 13 Evo dalam kondisi indoor. Bagaimana hasilnya? Kita lanjut ke audio. Dia menggunakan dua speaker stereo terletak di bawah kanan kiri laptop. Terdapat software DTS Audio Processing untuk mengubah preset audio. Speakernya ini sebetulnya tergolong lantang untuk kelas harganya ya. Ya ingat ya, 17 jutaan, bukan 20 jutaan. Suara bassnya nggak benar-benar kenceng tapi masih bisa terasa. Sedangkan detail vokal dan treble-nya jelas banget, tapi tidak juga melengking yang tajam, enggak. Asik sih sebetulnya, terutama kalau diletakkan di atas meja ya, karena speakernya ngadep ke bawah. Untuk konektor di kiri ada satu DC in, ada satu HDMI 2.1. Iya betul, HDMI 2.1 ukuran normal. Bukan yang dikecil-kecilin, bukan. Ini yang ukuran normal. Lalu ada dua Thunderbolt 4. Iya, dua, bukan satu ya. Lalu ada satu audio combo jack, masih ada juga di sini. Nah lucunya, unit yang kami uji itu datangnya itu dengan sebuah charger USB Type-C 65 watt. Tapi laptop ini juga sebenarnya menyediakan konektor untuk DC in. Kayaknya asik kan kalau MSI pakai DC in aja yang bulat itu ya, supaya USB-nya bebas. Tapi ya ada dua ya Thunderbolt-nya, jadi nggak ada masalah. Oke, kita beralih ke kanan. Ada satu micro SD card reader dan ada satu Kensington lock. Dan ini yang menarik, ada satu USB 3.2 Type A. Iya, ada USB besar di sebuah laptop yang super ringan ini. Jadi walaupun tipis dan super ringan, tapi konektor besarnya itu masih ada ya. Nah kalau untuk keyboard, ini keyboardnya simple dengan layout khas MSI Prestige. Tombol powernya menyatu dengan layout keyboard di atas kanan, tapi menariknya dia bukan ada di bagian pojok. Tombol bagian pojok tetap tombol delete. Ini akan bisa meminimalkan kejadian nggak sengaja mencet tombol delete dikira tombol delete ternyata tombol power gitu ya. Tapi kalau dilihat-lihat juga sebetulnya tombol powernya ini juga akan terasa sekali karena dia lebih dalam dibandingkan tombol yang biasa dan juga sedikit lebih keras. Jadi harusnya nggak mudah terpencet. Tentunya keyboard ini juga dilengkapi dengan backlit warnanya putih dengan 3 tingkat kecerahan yang bisa diatur dengan tombol F8. Untuk touchpad dia menggunakan precision touchpad dengan ukuran yang tergolong besar dan ini memuaskan sih makainya. Letaknya sebetulnya center to spacebar tapi sedikit melebar ke kanan hingga tombol Alt. Untuk sistem keamanannya, ini di sini ada infrared kamera yang udah dijelaskan sebelumnya, dan dia juga punya fingerprint scanner yang menyatu dengan tombol power. Itu sebabnya tombol powernya agak cekung di situ ya, dan lebih rendah karena dia juga termasuk fingerprint scanner juga di situ. Jadi kita bisa punya pilihan untuk menggunakan fingerprint atau infrared kamera saat ingin login ke Windows. Lengkap ya. Untuk sistem pendingin dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan satu fan dan satu heat pipe. Intake dari bawah, exhaustnya ke arah belakang. Nah, sekarang kita masuk ke aspek performanya. Di sini terdapat pengaturan mode performa yang dapat diakses melalui software MSI Center Pro. Ada Smart Auto. Di sini laptop akan mendeteksi beban kerja dan mengubah mode performa secara otomatis. Lalu ada Extreme Performance, ada Balance, ada Silent, dan ada mode Super Battery. Tersedia juga tombol shortcut F7 untuk mengakses langsung mode-mode performa tadi ya. Selain itu pengguna juga dapat mengatur kecepatan kipas saat memilih mode Extreme Performance. Nah, udah kayak laptop gaming, kipasnya bisa diatur ya. Ada 3 opsi di sini, ada Auto, ada Advance atau manual, lalu ada Cooler Boost. Oke, sekarang mari kita lihat konsistensi performanya. Kalau kita jalankan Cinebench R15, kita looping 20 kali ya. Di mode balance, skor maksimal yang mampu diraih adalah 1113 poin. Sementara di Extreme Performance, skornya bisa mencapai 1836 poin. Untuk skor yang bisa dipertahankan pada mode balance ada di kisaran 920 sampai 940 poin. Sedangkan di mode Extreme Performance, skornya itu bisa bertahan di atas 1450 poin hingga run ke-6. Lalu dia turun sedikit ke 1380 sampai 1400 poin hingga run yang terakhir. Luar biasa.
Nah, untuk suhu kerja prosesornya di Extreme Performance saat run awal, dia sempat bertahan di 89 derajat Celcius. Memasuki run keempat, suhu perlahan turun dan bertahan di kisaran 70-78 derajat Celcius. Wow, ini laptop tipis dan ringan tapi coolingnya luar biasa ya. Sedangkan di mode balance, suhunya pertama spike sampai 80 derajat Celcius, kemudian bertahan di kisaran 60-65 derajat Celcius saja. Ini suhu kerja yang menurut kami sangat aman bahkan di mode Extreme Performance untuk sebuah laptop sekencang dan setipis ini. Sekarang mari kita lihat konsistensi performanya kalau kita pakai mode baterai. Ya, nggak nyolok ke listrik. Kalau tadi kan kita colok listrik terus ya. Skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 920-940 poin. Ini mirip seperti mode balance saat terhubung ke charger. Jadi ya bener ya, standarnya Evo di sini. Oke, sekarang kita masuk ke Adobe Premiere Pro sisi 2023. Ngedit video sedikit di sini ya. Kalau videonya 4K 60 ya, itu bisa dirender dengan software only dalam waktu 11 menit 32 detik. Kalau pakai OpenCL 6 menit 29 detik. Nah, kalau kita pakai eksternal GPU, kita bisa aktifkan kudanya dan menggunakan RTX 2080 Super yang terpasang di eksternal GPU kita, dan ini semua selesai dalam waktu 2 menit 20 detik. Nah, kalau videonya adalah 1080p 60 fps, ingat videonya panjangnya adalah 2 menit 7 detik sama dengan yang tadi. Software only selesai dalam waktu 2 menit 16 detik. Kenceng. Pakai OpenCL 1 menit 45 detik. Nah, kalau kita tancap eksternal GPU yang tadi, ya ini cuma 47 detik aja selesai. Ingat 60 fps bukan 30 fps. Nah, kita juga nyoba ya ngerender saat pakai mode baterai menggunakan OpenCL dan hasilnya adalah lucu, 2 menit 7 detik sama dengan panjang videonya sendiri. Jadi sebetulnya mau di render dalam kondisi nggak nyolok ke listrik selama itu 1080p videonya, kencang yang satu ini. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat 4K video rendering, suhu CPU terlihat aman ya, cuma di kisaran 72-88 derajat Celcius saja. Oke, kita lanjut ke software video editing gratis yang profesional, DaVinci Resolve 18 di sini. Untuk video 4K 60 fps 2 menit 7 detik itu selesai dirender dalam waktu 13 menit 18 detik. Nah, kalau kita pakai external GPU, ini jadi lebih kenceng, jadi 5 menit. Sementara itu kalau 1080p 60 fps videonya bisa dirender di 3 menit 38 detik. Kalau kita pakai external GPU jadi 1 menit 27 detik. Nah, untuk suhu kerja ini juga menarik karena biasanya DaVinci Resolve ini jahat ya sama prosesor, jadi panas biasanya. Di sini aman banget di kisaran 70-82 derajat Celcius saja. Ya, ini menarik. Laptop tipis, super ringan, dan suhu kerjanya aman banget. Oke, sekarang kita lanjut ke gaming gimana? Boleh dong kita coba buat gaming. Nah, untuk pengujian gaming kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, berhubung dia punya Thunderbolt, kita pasangkan eksternal GPU dan kita lihat untuk game berat. Nah, kalau game berat hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, untuk suhu kerjanya pada saat kita mainkan GTA 5 selama 30 menit tanpa eksternal GPU tentunya ya, suhu CPU dari kisaran 69-74 derajat Celcius saja. Jadi aman-aman aja, nggak ada masalah. Untuk suhu permukaan, di area kiri keyboard itu ada di kisaran 40-46 derajat Celcius dengan titik terpanas ada di sela-sela tombol W dan E dan angka 2 dan 3. Area tengah keyboard ada di kisaran 38-43 derajat Celcius dan area kiri ada di kisaran 31-36 derajat Celcius. Untuk seluruh area palm rest itu nggak ada masalah di 30-35 derajat Celcius saja. Kita lanjut ke storage testnya. Dengan Crystal Disk Mark kita temukan bahwa kecepatan bacanya ada di sekitar 3613 MB per second dan tulisnya di 2522 MB per second. Ya, bukan yang paling kencang yang pernah kita uji, tapi ya ini 2-3 tahun yang lalu adalah kecepatan SSD untuk sebuah laptop gaming. Kita masuk ke pengujian baterai. Modenya kita pasang di Smart Auto ya. Brightness kita set di 150 nits dan volumenya di 25%. Hasilnya untuk video playback 1080p, local video playback 1080p adalah 15 jam sebelum baterainya habis. Ini menarik banget. Apalagi kalau melihat harganya di kisaran 17 jutaan. Sangat jarang ada laptop di kelas harga segini punya kemampuan baterai seperti ini.
Biasanya kita bisa berharap yang segini tuh di atas 20 lah ya. Apalagi kalau udah tipis dan super ringan gini, udah barang langka lah yang satu ini. Sementara itu untuk charging, 30 menit pertama dia sudah terisi 49%. Sementara dari kosong sampai penuh 100% dia butuh waktu tepat 2 jam. Jadi hasilnya masih cukup oke ya, normal. Terutama kalau mengingat bahwa baterainya ini 75 watt hour. Bukan yang 55, bukan yang 60-an, bukan. 75 ini. Nah untuk harga kita udah bahas 17 jutaan, harga resminya di kisaran 17.999.000 walaupun kita sering lihat harganya ada di bawah harga yang resminya ini. Dan ini sudah termasuk Windows 11 Home-nya, ada MSI Top Load Bag atau tas laptop jinjing, lalu ada garansi 2 tahun dari MSI Indonesia. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya ini nggak bisa di-upgrade ya, tapi udah 16 GB, udah langsung dual channel, jadi ya udah cukupan lah ya. Bahkan mau ngedit video 1080p sampai 60 fps juga masih oke di sini. Lalu suhu permukaannya ini agak tinggi kalau dipakai untuk main game. Tapi wajar karena laptopnya tipis dan ringan banget. Dan ini bukan laptop gaming, jadi sebetulnya gamingnya udah agak maksa. Tapi ya kita tes aja kan tadi ya. Nah kita menemukan bahwa suhunya segitu. Kalau bukan buat gaming sih suhunya aman, gak ada masalah. Lalu di sini kita lihat bahwa dia belum dilengkapi dengan bundling Microsoft Office. Ya semoga MSI segera bisa dapat bundling Microsoft Office ya ke depannya ya. Oke, dari sisi menariknya, ini adalah laptop 13 inci yang sangat ringan dan sangat powerful. Hanya 975 gram, itu ringan banget. Udah disertifikasi Intel Evo Platform pula ya. Prosesornya yang ini Core i7 1360p, performanya bisa maksimal di sini ya. Punya 12 core, 16 thread, jadi mau multitasking juga nggak ada masalah di sini. Integrated grafisnya juga masih kuat lah untuk main game tipis-tipis ya. Editing video di Full HD 60 fps bisa, 30 fps enteng. Storage SSD-nya cukup kencang dan cukup lega di sini. Suhu kerja tergolong sangat aman untuk performa yang diberikan. Kemudian desain laptopnya simple, profesional banget ya. Layar Full HD dengan color gamut 100% sRGB, ini cocok untuk content creation, untuk nonton, untuk macam-macam lah ya. Udah mantep lah layarnya. Konektornya juga tergolong lengkap, ada 2 Thunderbolt 4, ada HDMI full size, ada USB full size juga di sini. Lalu menariknya ada software performance dan fan control. Nggak banyak laptop-laptop tipis yang punya pengendalian performa selengkap ini. Kemudian daya tahan baterainya 15 jam di pengujian kami, itu panjang banget. Sistem keamanannya punya fingerprint scanner, punya kamera infrared juga, lengkap. Untuk laptop harga 17 jutaan ini sih luar biasa ya. Wi-Fi-nya udah 6E juga, udah future proof dan garansinya 2 tahun. Pertanyaannya, laptop ini untuk siapa? Ya, bisa jadi dia untuk pebisnis dengan mobilitas yang tinggi, yang sering bawa laptop kemana-mana dan butuh daya tahan baterai. Cocok banget yang satu ini. Butuh multitasking untuk buka banyak file dokumen Excel dan tab di Chrome, enteng, nggak ada masalah ya. Pengen video editing sini bisa, apalagi kalau cuma resolusi Full HD, nggak ada masalah. Nggak usah nyalak charger juga kenceng di sini. Bahkan rendernya pun lumayan ya. Intinya, kalau kalian mencari sebuah laptop super ringan yang sebetulnya di Indonesia ini nggak banyak ya, kayaknya nggak nyampe 5 tipe di Indonesia ini yang bisa dibawa 1 kilogram. Tapi yang lainnya susah untuk mengklaim daya tahan baterai yang sangat awet seperti yang satu ini ya. Jadi kalian cari adalah laptop yang super ringan, baterainya harus awet, performanya harus tinggi. Rasanya sih MSI Prestige 13 Evo ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Bahkan saya pun sudah mulai kepincut sama yang satu ini. Oh, oke. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.